Selamat malam semuanya. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah RAB Universitas PGRI Semarang, Ibu Anggi. Perkenalkan, nama saya Aska Laskia dari Prodi Teknik Sipil dengan NPM 22640095 kelas 6C. Saya di sini akan memaparkan proses pembuatan RAB. RAB dapat dibuat dengan dasar ada gambar kerja yang detail, sehingga baru kita bisa menyusun pembuatan RAB. Di sini saya akan memaparkan pembuatan RAB dari gambar kerja yang saya buat ini. Ini adalah gambar kerja gedung kantor Spam IPA di Binjai, Medan. Ini untuk 2 lantai. Untuk RAB yang saya buat ini karena lahan pembuatan bangunannya, proses konstruksi bangunan ini berada di satu lingkungan yang sudah terpagar, jadi kita tidak perlu untuk adanya item tahap persiapan, karena posisi konstruksi bangunan yang akan dikerjakan ini berada di satu pagar atau di satu lingkungan yang sudah tertutup. Jadi kita langsung aja untuk pembuatan RAB dengan perhitungan. Yang pertama adanya galian tanah pondasi. Pada gambar kerja yang saya punya ini, untuk tipe pondasi ini ada sekitar ini ada 6 jenis atau 6 tipe pondasi dengan dimensi yang berbeda-beda. Kemudian dari gambar dinah yang ada, kode-kode untuk pondasi ada di sini B1, B2, kemudian di sini ada B6, di sini ada B5, B3, B4. Kita ambil contoh untuk galian tanah pondasi tapak, atau ini pondasi yang tipenya pondasi footplat. Untuk galian tanah pondasinya sesuai standar yang ada, galiannya berupa bentuk simetris seperti ini, trapesium. Kita hitung langkah pertama, yaitu di bagian sisi perseginya ini. Untuk sisi persegi ini kita ambil rumus luas panjang kali lebar 1,25 dikali 0,35 tingginya, ketemunya 0,44 meter persegi. Kemudian untuk sisi trapesiumnya kita menggunakan rumus luas trapesium, yaitu alas jumlah sisi sejajar bagi 2 kali tinggi. Ini ukurannya 1,25 ditambah sisi dasarnya 2,255 dikali tinggi trapesiumnya 0,788, ketemunya 1,38 meter persegi. Kemudian untuk total volume galian tanah dapat kita hitung dengan cara
L1 dikali L2, kemudian L1 ditambah L2, luas 1 ditambah luas 2, kemudian dikalikan 1,25 lebarnya atau ukuran perseginya, panjangnya dari galian pondasi ini dikalikan jumlah unit pondasi pada tipe P1 ini. Kemudian ada juga galian tanah pondasi tapak tipe P2, rumusnya sama, proses lengkap perhitungannya juga sama. Setelah kita hitung semua dari tipe P1 sampai dengan P6, nanti baru bisa dirangkum pada sheet kubikasi, pada form dengan judul daftar volume pekerjaan. Di sini ada pekerjaan tanah seperti penggalian tanah biasa tadi yang kurang lebih dalamnya 2 meter dari pondasi P1 sampai P6 ditemukan volume 111.227 meter kubik. Kemudian setelah pekerjaan galian tanah, terdapat item pekerjaan berikutnya, yaitu urukan tanah kembali. Jadi setelah galian tanah pondasi dikerjakan dan pondasi footplat atau pondasi tapaknya dari konkrit pembesian sudah dilaksanakan, ada item pekerjaan namanya urukan tanah kembali pada pondasi. Untuk urukan tanah kembali pada pondasi ini kita contohkan pada urukan tanah kembali pondasi tapak atau footplat pada tipe P1. Untuk mencari volume urukan tanah ini bisa kita gunakan rumus pada trapesium yang sudah ada sketnya seperti ini. Kita ambil ukuran trapesium 0,475 ditambah 0,977, kemudian dikalikan tingginya kita kalikan, ambil rata-rata dikarenakan posisi desain pondasinya footplat itu ada kemiringan. Jadi sebelah sini 7,88 mili atau 0,788 cm, kemudian sebelah sini 738 mili atau 0,738 cm. Kita masukkan ke rumus luas trapesium, jumlah sisi sejajar bagi 2 kali tinggi ditemukan 0,55394 meter persegi. Kemudian dikalikan jumlah sisinya ini ada 2, kita kalikan 2 ketemunya 1,10788 meter persegi. Untuk total volume pada tipe P1 ini untuk urukan tanah bisa kita rumuskan luas ini, luas trapesium 2 trapesium kanan kiri tadi 1,10788 dikalikan ukuran dimensi pada pondasi footplat yaitu 1,25, ditemukan volume urukan tanah pada pondasi tipe P1 ini 1,38485 meter kubik. Kita hitung semua di setiap tipe pondasi item urukan tanah ini dengan rumus yang sama tadi. Untuk dimensinya disesuaikan dengan dimensi-dimensi pada pondasi tiap-tiap tipe pondasi yang
ada sesuai denah ini. Kemudian urukan tanah sudah, kita bisa menghitung untuk urukan pasir pada bawah pondasi. Urukan pasir bawah pondasi bisa kita lihat itu pada gambar ini di sebelah sini. Ini dengan ketebalan 10 cm dengan keterangan yang sudah ada pasir uruk. Ini untuk pasir uruk ini dilakukan sebelum proses pengecoran pondasi footplat ini. Untuk urukan pasir bawah pondasi kita ambil misalkan pada contoh urukan pasir bawah pondasi tapak tipe P5. Pada P5 ini untuk ukuran pondasinya itu P5 2000 mili atau 2 meter kali 2000 mili atau 2 meter. Jadi dapat kita rumuskan luasan yang akan penampang luas yang akan diuruk pasir itu bisa kita hitung dengan rumus tinggi dikalikan lebar pondasi. Jadi tinggi atau tebal pasir uruk itu 100 mili atau 10 cm dikalikan dimensi pondasi 2 meter. Kemudian untuk mencari volume pasir pada pondasi tipe P5 ini bisa kita pakai rumus luas dikalikan panjang atau ukuran dimensi pada pondasi tipe P5 ini. Untuk luasan yang akan diuruk kita ambil meter persegi dari luasan yang sudah dihitung ini, kemudian dikalikan panjang itu dimensi panjang kali lebarnya pondasi tipe P5 itu 2 meter, bisa ditemukan 0,4 meter kubik untuk kebutuhan pasir di bawah pondasi tapak pada tipe P5 ini. Kemudian ada tipe pondasi P6, P4, P3, P2, P1. Untuk penghitungan urukan pasir di bawah pondasi bisa dihitung dengan rumus yang sama. Kemudian kita lanjut untuk pembuatan RAB pekerjaan beton. Item pekerjaan beton. Untuk item pekerjaan beton ini beton bisa dimulai dari sisi bawah itu ada pondasi ada lantai kerja setebal 5 cm, kemudian konkrit beton untuk pondasi footplat, kemudian pedestal, slope, kemudian kolom atas sampai dengan kolom balok lantai 1 dan dilanjutkan dengan balok plat kolom lantai 2. Kita ambil contoh ini untuk pekerjaan beton itu yang pertama lantai kerja pondasi tapak pada tipe P3. Misalkan kita ambil contoh P3 ini. Untuk tebal lantai kerja itu 5 cm. P3 itu lantai kerja setebal 5 cm. Kemudian dengan dimensi pondasi 1700 mili kali 1700 mili atau 1,7 meter kali 1,7 meter.
bisa kita hitung dengan rumus volume panjang kali lebar kali tebal oke sorry ini saya salah, ini harusnya 5 cm itu 0,05. Ini 0,05. Nanti saya revisi dulu sebenarnya. 1,7 dikali 0,05 dikalikan jumlah pondasi tipe P3, nanti baru ketemu volume landai kerja pada tipe pondasi tipe P3 ini. Untuk pondasi-pondasi lainnya tipe P1, P2, P4, P5, P6 bisa digunakan rumus yang sama dengan ketebalan landai kerja sesuai gambar kerja yang saya gambarin atau yang teman-teman rancang, bisa disesuaikan dengan gambar kerja yang ada. Kemudian setelah landai kerja bisa kita hitung lagi untuk beton pada pondasi tapak ini. Beton pada pondasi tapaknya, pondasi tapak yang ini. Untuk pondasi tapak, untuk rumus volume kita ambil contoh tipe P2 ini. Ukuran dimensi pondasi tapak tipe P2 ini yaitu 1,5 kali 1,5 dikali tebal pondasi tapak atau pondasi footplat ini 0,25 sesuai dimensi yang ada ini 0,25, kemudian dikalikan jumlah pondasi tipe P2 pada denah gambar kerja bangunan gedung kantor spam IPA ini. Jumlah pondasi tipe P2 nya ada 14 buah, sehingga kita kalikan rumusnya ini kali 1,5 kali 1,5 dikali 0,25 dikali jumlah pondasi tipe P2 14, ditemukan jumlah volume, total volumenya 7,875 meter kubik. Tipe P1, P3, P4, P5, P6 untuk volume pondasi tapak bisa dihitung dengan rumus yang sama. Kemudian item berikutnya ada beton pada kolom pedestal. Untuk kolom pedestal, rumus yang kita gunakan, kita ambil contoh pada kolom pedestal pondasi P4. Pada pondasi P4 ini dari denah gambar kerja yang ada, P4 ini ada satu pondasi tipe P4 ini ada 1, 2, 3, 4, dan keempat-empatnya menggunakan kolom dengan kode K2. Kode K2 itu dari gambar kerja yang ada, K2 itu menggunakan ukuran dimensi 200 mili kali 300 mili atau 20 cm kali 30 cm, sehingga dapat kita hitung volume pada kolom pedestal ini. Kita hitung dari top bottomnya pondasi footplat atau pondasi tapak ini sampai dengan di bawah batas rencana
pekerjaan slough. Mengapa kita hitung sampai di bawah batas rencana pekerjaan slough? Karena slough nantinya akan akan dikerjakan pada tahap selanjutnya setelah kolom pedestal dikerjakan, kemudian dilakukan penimbunan tanah, baru proses pembuatan konstruksi pada slough ini, sehingga dapat kita rumuskan untuk menghitung volumenya. Kolom pedestal ini panjang kali lebar kali tinggi dikalikan jumlah kolom pedestal fondasi tipe P4. Kolom pedestal fondasi P4 ini jadi sesuai dengan gambar kerja yang ada menggunakan fondasi ukuran 200x300 sehingga volumenya 0,2 dikali 0,3 dikalikan tinggi rencana yang akan dikerjakan untuk betonnya 0,77, kemudian dikalikan jumlah fondasinya tadi ada sejumlah 4 buah, ditemukan 0,185 meter kubik. Untuk kolom pedestal fondasi pada P3, P2, P1, P4, P5, P6 bisa disesuaikan ukuran kolom pedestalnya dengan melihat gambar kerja apakah sama 20 kali 30 atau beda, sehingga kita bisa mengecek dari gambar kerja ini, kita sesuaikan baru kita hitung dengan rumus volume yang sama pada fondasi kolom pedestal fondasi P4 tadi. Kemudian setelah pedestal dikerjakan, tahap item pekerjaan berikutnya bisa kita hitung beton slough. Slough pada gambar kerja yang ada ini dia menggunakan dua tipe slough dengan ini berkode TB atau bisa atau kepanjangannya T-beam atau slough ini TB1, TB2. Untuk dimensi sama 200 kali 400, namun yang membedakan untuk jumlah pembesiannya. Oke, kita coba hitung volume beton pada slough ini. Pada slough tipe B1 dan B2 karena satu ukuran makanya kita hitung satu kali saja. Ini dimensi slough tadi 0,2, tebalnya atau tingginya 0,4 dikalikan panjang total dari rencana pekerjaan slough. Dari gambar kerja ini, rencana pekerjaan slough ini ada pada kode TB1. Setelah tadi saya hitung, saya ukur rencana slough yang akan dikerjakan itu pada kode TB1 sepanjang 157,2, kemudian struktur pada TB2 8,2 meter lari. Untuk dijumlahkan ketemunya 165,4 meter lari. Kemudian kita masukkan ke rumus volume. Dimensi slough 0,2 kali 0,4, kemudian dikalikan panjang total pada slough yang akan dikerjakan, yaitu tadi 165,4,
ditemukan volume total 13,2 meter kubik. Untuk rumus beton sulf ini bisa juga digunakan untuk perhitungan pada balok di lantai 1, balok di lantai 2, dan juga perhitungan ring balok. Dengan rumus sulf yang sama ini bisa ditemukan volume betonnya. Kemudian untuk contoh perhitungan ini yang saya buat ada kolom struktur pada lantai 1. Untuk dimensi ukuran kolom di lantai P1 ini pada gambar ini menggunakan dua tipe kolom, yaitu kolom K3 dengan dimensi 200 x 300 dan juga kolom K3 250 x 300. Untuk perhitungan kebutuhan beton pada kolom tipe K2 ini kita gunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi dikalikan jumlah kolom tipe K2 ini ada berapa. Bisa dihitung, kita gunakan dimensi kolom tipe K2 0,2 kali 0,3, kemudian tinggi rencana kolom yang akan dicor itu kita hitung dari topnya slope sampai dengan ketinggian di batas bawah rencana pekerjaan balok lantai 2. Dari gambar kerja ini kita ukur tarik dimensi, ditemukan 2950 mm atau 2,95 meter. Kita hitung untuk volumenya tadi dimensi kolom 0,2 kali 0,3 dikali tinggi rencana yang akan dikerjakan pengecoran 2,95 dikalikan jumlah kolom tipe K2 pada lantai 1 bisa kita hitung di sini. Dari denah ini ada 30 buah kolom tipe K2 sehingga kita kalikan 30. Ditemukan volume beton pada kolom tipe K2 ini 5,31 meter kubik. Untuk kolom K3 kita ubah dimensinya sesuai dimensi kolom tipe K3. Ini ada 0,25. Mohon maaf, ini mungkin pembulatannya pada Excel nanti saya revisi terlebih dahulu. 0,25 dikalikan dimensi tingginya 0,3, kemudian tinggi rencana yang akan dicor itu sama tadi 2,95. Jumlah kolom yang akan dicor itu dari denah yang ada pada tipe kolom K3 itu ada berjumlah 2 buah saja, sehingga kita kalikan 2 ditemukan 0,4425. Untuk kolom lantai 2 tipenya sama, meneruskan dari bawah. Untuk jumlah kolom tipe K2 di lantai 2 itu sama 30 buah, kemudian kolom lantai tipe K3 itu ada 2 buah. Namun yang membedakan di lantai 2 ini tinggi rencana yang akan dilakukan pengecoran itu diukur dari lantai 00 topnya
plat lantai itu dengan tinggi sampai dengan di bawah rencana ring balok ini 3050 mm atau 3 meter 5 cm ya, 3 meter 5 cm. Hingga dari kalkulasi peta Excel ini kita sesuaikan untuk tinggi ini 3,05 3 meter 5 cm. Kemudian ketemu volume beton yang akan dibutuhkan pada pekerjaan kolom lantai tipe K2 pada lantai 2. Kemudian kita hitung semua volume pada gambar kerja ini disesuaikan dengan item-item yang ada. Kemudian setelah itu bisa kita rangkum atau kita buat daftar volume pekerjaan. Misalkan tadi yang pertama ada pekerjaan tanah, item penggalian tanah biasa sedalam 2 meter. Jadi galian tanah dari pondasi tipe P1 sampai P6 ini untuk volumenya kita totalkan sehingga ketemu volume 111,227 meter kubik. Untuk pekerjaan urukan sama total volume yang sudah kita hitung pada sheet volume ini tadi kita jumlahkan. Kemudian ada urukan pasir juga tadi volume kita jumlahkan. Kemudian pekerjaan beton, ada pembuatan lantai kerja, ada struktur pondasi untuk pengecoran betonnya, volumenya kita totalkan, jumlahkan semua. Sampai dengan lantai 2 kita totalkan sehingga kita bisa mengeceknya kebutuhan volume. Misalkan contoh ini kebutuhan volume kolom struktur pada lantai 2 ini menggunakan mutu K250, itu dibutuhkan totalnya 5,948 meter kubik, atau jika kita pesan menggunakan ready mix bisa dibulatkan 6 kubik. Setelah kita buat daftar volume pekerjaan ini, kita buat daftar rincian pekerjaan. Jadi daftar rincian pekerjaan ini hampir sama dengan daftar volume pekerjaan, namun pada daftar rincian pekerjaan ini terdapat nilai atau harga upah yang akan dibayarkan untuk pekerjaan setiap item yang dikerjakan, kita ada harganya. Ini sebagai contoh, misalkan penggalian tanah biasa dalam 2 meter dengan volume 227 meter kubik, misal kita masukkan harga per meter kubiknya 15.000. Baru nanti kita kita ketemu jumlahnya berapa, sama juga dengan pekerjaan urukan kembali, urukan pasir, kita masukkan upahnya berapa sehingga kita ketemu jumlah. Dari jumlah per tiap item ini pada pekerjaan tanah ini
ada total harga item pekerjaan tanah itu berapa. Sama juga pekerjaan beton ini nanti ada totalnya. Dari per tiap item ini harganya berapa, jumlahnya baru di total, sehingga pada subbab pekerjaan beton ini kita lanjutkan pada sheet rekap. Nah, dari sheet rekap ini ada pekerjaan tanah, pekerjaan beton lantai 1, atau pekerjaan beton lantai 2, sehingga jumlah dari subbab ini nanti bisa ketemu jumlah akhir atau RAB-nya untuk satu bangunan itu, gedung kantor dengan 2 lantai itu totalnya berapa. Nah, bisa ditemukan di sini nanti totalnya. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.